Anda kembali di Prime Time News, saya ingin langsung ke Pak Fuad. Pak Fuad, tadi saya menanyakan Anda adalah salah satu orang yang menuntut Setia dan Luhut mundur. Nah, Anda tadi menjawab bahwa masalah Freeport ini harus diselesaikan sampai tuntas. Maksud Anda sejauh apa tuntas ini maksudnya? Kalau hanya Pak Setia Novanto sendiri kan tidak fair yang dituntut oleh melalui DPR. Karena apa? Pasti ada pemikiran, wah jangan-jangan ada kelompok lain yang mau ngambil kursi DPR-nya. Ini di tengah nama Luhut juga disebut 17 kali dalam percakapan. Sedangkan ini ada ini, makanya itu supaya tidak ada kekhawatiran bahwa ini jangan-jangan kelompok KIH katakanlah lebih belak-belakan mau ngambil ketua DPR, atau ada perasaan khawatir mungkin juga persaingan di internal Golkar bisa saja kan ingin ngambil ketua DPR ataupun nanti calon ketua umum dan sebagainya. Jadi jangan sampai ada hal-hal seperti ini harus ditenggelamin semua isu ini, ditaruh di atas. Kalau hanya Setia Novanto yang dikerjain di MKD katakanlah ini masalah nggak akan selesai. Jadi karena apa? Masa ada orang namanya disebut 17 kali apa 16 kali begitu kan? Pak Luhut itu tidak ada dipersoalkan, nggak ada beban apa-apa, kan nggak fair. Makanya kalau saya pikir ini kalau mau tuntas nggak boleh parsial tadi saya bilang itu. Kalau perlu biar nggak jadi beban MKD ribut, nggak jadi beban apa. Kalau perlu pemerintah sama DPR bentuk panel khusus mengenai masalah ini. Jadi meminta klarifikasi yang jelas kepada Pak Setia Novanto, kepada Pak Luhut, kepada Pak Sudirman Said, kalau pun dibantu oleh komisi-komisi di DPR yang sesuai. Karena tuduhan kepada Pak Setia Novanto sudah jelas seperti yang kita dengar di MKD ini kan. Pak Luhut sudah ada banyak ceritanya seperti itu disebutkan. Pak Sudirman Said juga banyak tuduhannya bahwa dia itu tidak patuh kepada undang-undang minerba. Nah, ini sikap pemerintah bagaimana? Kesalahannya di mana? Atau dia memberikan rekaman. Kalau itu ada masalah rekaman tidak benar sesuai Undang-Undang 36 tahun 99, silakan dilaporkan polisi. Dia kan sendiri terkait. Tapi yang saya khawatirkan justru kalau hanya satu kelompok, tapi tidak seluruh kelompok ini tidak terpuaskan, tidak parsial. Kedua, malah kalau begini nanti yang saya khawatirkan malah mereka itu semua berkonspirasi. Udahlah, kita damai-damai saja. Malah nanti nggak ada apa-apa, udah lu nggak diganggu, ini nggak diganggu, ini nggak diganggu, ini nggak diganggu, semua selesai. Yang rugi adalah negara dan rakyat, ya kan? Freeport nggak kelar. Jadi saya pikir satu, selesaikan tuntas semua masalah ini secara keseluruhan yang kira-kira tersangkut itu harus tuntaskan. Kalau MKD nggak bisa, bentuk panel bersama, tuntaskan ini. Setelah ini selesai, baru bicara mengenai perpanjangan kontrak karya. Mau bagaimana gitu loh. Saya setuju sekali. Memang ini kan boleh dibilang skandal ini ya. Harus diselesaikan secara tuntas. Nggak bisa hanya parsial istilah Pak Fuad tadi. Harus komprehensif semua. Pihak-pihak yang disebut-sebut namanya itu ya harus dibeberkan apa peran, apa motif ya, sehingga bisa clear siapa yang bertanggung jawab. Oke, secara etika lewat MKD. Etik ya. Tetapi jalur hukum juga harus ada dong. Tapi apakah dengan misalnya sampai dua orang ini, Pak Setia dan Pak Luhut, ini akan memutus rantai mafia dan calo? Dikarenakan menurut laporan dari majalah Tempo, Moffat sudah keliling kemana-mana, kemudian Pak Jokowi memanggil, "Hei Moffat, kamu urusan sama saya saja untuk membahas kontrak karya." Apakah ini nanti akan memutus mata rantai itu? Belum tentu, memang ini. Saya kasih tahu ya, dulu pernah dibentuk panja di DPR, panja Freeport, seingat saya bangsa 10 tahun yang lalu. Seingat saya, si panja itu kemudian juga gembos juga, ya kan? Saya bisa katakan gembos, saya karena ikut perpanjangan 91, tahu, saya itu 3 kali dipanggil. Nanti setiap 1 hari sebelumnya atau malam sebelumnya dibilang batal. Lama-lama saya nyimpulin, oh cuma buat nakut-nakutin aja, jangan-jangan saya cuma buat alat komersialisasi, wallahu a'lam. Tapi saya curiga kan 3 kali dibatalin gitu kan. Waktu panjang itu nggak tahu, nggak ada kabar. Itu mungkin, makanya sikap Pak Jokowi itu harus tegas bahwa tidak boleh ada pembahasan perpanjangan sebelum tahun 19. Kan sudah mengatakan gitu. 2019 19, 2 tahun sebelum habis 2021. Itu dipegang. Dah. Jangan terkecoh dengan cerita gua mau investasi urusan lo. Enggak, itu urusan lo. Memang kalau mau siapapun juga investasi itu dulu satu. Benahin di pemerintah. Kemudian sikap pemerintah, coba saya mau nanya satu. Ini kepada Pak Jokowi, kayak pada Pak siapa saja, Pak Sudirman Said. Sikap pemerintah menghadapi Freeport itu sebetulnya harus jelas. Tegas. Maksudnya gini, Freeport itu mau pegangan kontrak karya atau undang-undang minerba dengan segala macam perangkat peraturan seperti peraturan pemerintah. Mesti tegas bahwa yang mana. Tapi ingat, kalau sampai ke pengadilan internasional, kontrak karya akan dimenangin. Itu sudah tahu kan. Udah suruh pegang aja kontrak karya. Tapi tuh dia juga banyak yang dilanggar di kontrak karya itu. Seperti?
ya divestasi misalnya kan. Ini tegas, kamu pegang ini, bikin pernyataan kamu pegang ini kontrakannya nggak usah ganggu-ganggu soal undang-undang minerba. Tapi harus konsekuen. Jangan ngambil begitu. enaknya ini. Pemerintah juga gitu, semuanya Kita akan main di jeda daerah terlebih dahulu. abu-abu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan bagaimana saran Anda berdua kepada Presiden Joko Widodo untuk memberantas praktik calo dan mafia di dalam Freeport ini. Rekomendasi Anda berdua seperti apa? Kami akan kembali sesaat lagi.